agroedutourism, di mana selain orang bisa mengambil buah salak petik sendiri, belajar tentang pengolahan salak, terus mereka bisa langsung juga membawanya pulang menjadi oleh-oleh. Tumis bambu muda enak, tapi sudah biasa. Nah, kalau tumis umbi salak gimana? Ada yang pernah icip-icip? Bersama Ibu Saleha, saya akan mencoba memasaknya. Jadi makin penasaran sama cita rasa umbi buah yang memiliki banyak duri ini. Masaknya mudah kok. Iris bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, dan tentu saja umbi salaknya ya. Oh iya, umbi salak yang digunakan untuk masakan adalah umbi pohon salak yang sudah tidak banyak menghasilkan buah lagi. Atau bisa juga dari pohon salak yang sudah hampir mati. Soalnya, kalau menebang pohon salak yang masih produktif kan sayang. Usai bumbu diiris-iris, panaskan minyak secukupnya untuk menumis. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Tumis hingga harum dan berubah warna. Kemudian, masukkan umbi salak. Tambahkan air secukupnya. Bubuhkan garam dan merica sesuai selera. Masak hingga mendidih sampai meresap bumbunya. Terakhir, tambahkan irisan tomat dan 3 sendok makan kecap salak. Untuk menambah selera, kita masak pendamping tumis umbi salaknya. Kita bikin ikan bakar yuk. Bakar ikan yang telah dibumbui hingga berubah warna. Awas, jangan sampai gosong ya. Setelah matang, jangan lupa beri kecap salak untuk menambah cita rasanya. Tumis umbi salak dan ikan bakar pun siap disantap. Kecap salak ini rasanya pedas manis dan ada sedikit asamnya. Dan orang kalau mencicipi itu nggak akan ada yang nyangka kalau kecap ini terbuat dari buah salak asli. Saya awalnya juga nggak nyangka salak bisa diolah menjadi kecap. Tapi ternyata beneran bisa loh, dan rasanya cukup enak. Buah salak memang tak hanya nikmat dimakan langsung. Di tangan Sri Lestari, seorang pemudi pelopor dari desa Aik Nabara, salak sukses bertransformasi menjadi berbagai macam olahan dan unik. Salah satunya ya kecap salak tadi. Sebelum diolah, salak dikupas menggunakan alat khusus berupa stik dari bambu agar tangan kita aman dari durinya. Pisahkan salak merah dan salak putihnya ya, karena masing-masing akan diolah untuk olahan yang berbeda. Salak ini nanti kita pilih kualitasnya, misalnya yang tebal dagingnya untuk kurma, yang lebih asam rasanya kita buat untuk dodol. Kemudian yang rasanya sedang saja bisa kita gunakan untuk kecap. Sekitar 1 tahunan waktu yang Sri habiskan untuk menemukan formula kecap yang tepat. Sampai akhirnya ia berhasil membuat kecap salak yang enak. Usai dikupas, buah salak dicuci terlebih dahulu sebelum ke proses pengolahan selanjutnya. Cuci buah salak dengan air bersih. Kemudian, rendam sebentar menggunakan kapur sirih dan garam secara terpisah. Lalu, bilas kembali hingga bersih. Nah, diberikan kapur sirih dan juga garam ini fungsinya untuk apa, Mbak? Salah satu pengawet itu ya asam, garam, gula. Jadi asamnya itu udah ada dari salaknya. Terus nanti di kecapnya itu kita kasih lagi gula. Jadi
salah satu pengawet yang orang belum tahu nih kapur sirih. Salak yang sudah bersih kemudian dipisahkan biji dan daging buahnya. Daging buah pun siap untuk diolah menjadi kecap. Proses membuatnya diawali dengan merebus daging buah yang sudah tidak berbiji hingga lembut. Cabai giling kemudian dimasak secara terpisah. Daging salak yang telah direbus kemudian digiling hingga benar-benar lembut. Nah, Mbak Sri, cerita awalnya gimana sih kok sampai kepikiran si buah salak ini diolah menjadi kecap? Biasanya kan kecap itu terbuat dari kedelai. Jadi sekarang kan kedelai mahal, malah diimpor dari luar negeri. Dari situlah inspirasi membuat kecap ini gitu. Daging buah salak hasil gilingan kemudian dimasukkan ke dalam kuali besar yang telah dipanaskan. Tambahkan cabai giling dan gula aren cairnya. Aduk hingga merata. Tambahkan sari kurma salak sebagai pengental dan penguat rasa salak pada kecap. Terakhir, masukkan garam. Aduk sesekali hingga mendidih sekitar 2 jam lamanya. Angkat dan dinginkan kecap salaknya sebelum masuk proses pengemasan. Ada 11 produk olahan salak yang diciptakan Sri bersama almarhum sang ayah. Dan yang paling diminati selain kecap salak adalah keripik, dodol, serta kurma salak. Semua olahan salak kreasi Sri tahan disimpan 6 hingga 12 bulan. Pada saat Mbak Sri dan keluarga membuat olahan dari salak ini, tanggapan masyarakat seperti apa sih? Jadi malah orang beranggapan begini, mereka gila ya. Kenapa masa salak itu digoreng gitu? Jadi begitulah respon masyarakat pada awalnya. Tapi mungkin dengan sekarang mungkin orang malah bangga membawa oleh-oleh produk ciri khas daerah, yaitu makanan dan minuman olahan dari salak. Tahun 2005 menjadi titik awal bagi Sri Lestari dan almarhum ayahnya Gulma Mendrova berkiprah membuat olahan dari salak. Usaha mereka dipicu keinginan yang mulia untuk meningkatkan nilai jual salak dari parsalakan. Selama 3 tahun, Sri dan almarhum sang ayah melakukan percobaan membuat manisan dari buah salak. Iyalah, ini yang salak merahnya. Coba Apa kita ini? Ini Bu, eksperimen kita buat sirup salak. Mana rasanya? Apa ini? Coba lah Pak, gak enak. Sayangnya, Saleha ibunda Sri sama sekali tidak mendukung upaya yang dilakukan sang suami dan anaknya. Saleha menganggapnya hanya buang waktu dan tenaga saja. Namun Sri tak putus harapan. Ia justru semakin bersemangat untuk membuktikan kerja kerasnya pada sang ibunda. Semuanya akan dibahas di